memasuki inti pembahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu perbarengan. Jadi, perbarengan yang bisa disebut juga konkursus itu adalah istilah dalam hukum pidana, yaitu gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu. Dan tindak pidana tersebut belum ada putusan inkrah. Nah, dalam merumuskan sanksi pidananya, tindak pidana perbarengan ini menggunakan sistem penyerapan atau absorpsi, yang artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana. Dan hal ini bergantung pada jenis perbarengan yang dilakukan oleh orang tersebut. Perbarengan itu diatur dalam pasal 125 sampai pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis perbarengan yang pertama yaitu konkursus idealis atau peraturan perbuatan yang dijelaskan dalam pasal 125 KUP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan mengenai konkursus idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan tindak pidana. Sistem pemberian ini disebut sebagai sistem absorpsi yang dapat dikenakan pidana yang terberatkan saja. Analogi seperti ini, seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan melakukan penganiayaan ringan dapat dikenakan sebagai kategori penganiayaan dan pencurian. Tindak pidana penganiayaan, pidana penjara 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori ketiga. Dan tindak pidana pencurian dapat dikenakan 7 tahun penjara pidana atau denda kategori kelima. Hal ini dapat dikatakan hukuman yang didapatkan yaitu pidana penjara 7 tahun atau denda kategori kelima. Jenis perbarengan yang kedua yaitu concursus continuatus ataupun perbuatan berlanjut yang dijelaskan dalam pasal 126 KUHP baru. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perbuatan berlanjut adalah terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Sistem pemberian pidana dalam perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu sistem pidana saja. Akan tetapi, bila berbeda-beda, maka akan dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat saja. Analoginya, seseorang yang bekerja sebagai kasir di minimarket melakukan pencurian uang di kasir dengan nominal tertentu setiap 1 minggu sekali selama 2 bulan. Tindakan ini merupakan perbarengan berlanjut dengan ancaman pidana yang sama dan hanya dijatuhi satu pidana saja. Analogi kedua, seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dan pencurian dalam satu rangkaian waktu dan dilakukan secara berulang. Dalam kasus ini, ancaman pidana berbeda untuk setiap tindak pidana. Maka, pidana yang diberikan kepada orang tersebut adalah pidana pokok terberat di antara kedua tindakannya. Jenis perbarengan yang ketiga yaitu concursus realis atau perbarengan perbuatan yang dijabarkan dalam pasal 127 KUHP baru. Concursus realis ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, tidak perlu sejenis dan juga tidak perlu berhubungan. Situasi ini terjadi jika seseorang melakukan 2 atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya secara hukum ia dipandang telah melanggar 2 atau lebih aturan. Dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Sistem pemberian pidana bagi concursus realis terbagi dalam beberapa macam, yaitu 1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misalnya, A melakukan 3 kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Maka yang berlaku adalah 9 tahun ditambah 1/3 ditambah 9 tahun sama dengan 12 tahun. 2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijumlahkan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulatif diperlunak. Misalnya, A melakukan 2 kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim memutuskan 2 tahun 8 bulan penjara.
Yang ketiga, ada apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun, jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Yang keempat, ada apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, kayak penganiayaan ringan terhadap hewan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penadahan ringan, maka berlaku sistem kumulatif dengan pembatasan maksimum penjara 8 bulan. Selanjutnya, pada pasal 128, jika seorang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana denda, kemudian karena situasinya tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara pengganti pidana denda dengan aturan maksimum berdasarkan aturan mengenai pidana penjara pengganti pidana denda. Dan pada ayat 3 itu menjelaskan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah pidana minimum khusus untuk tindak pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3. Pasal 129, jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain kecuali pidana tambahan, yakni pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau pengumuman putusan pengadilan. Selanjutnya adalah pasal 130. Pasal 130 berisi mengenai ketentuan penjatuhan pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 dan 129. Berkenaan dengan pidana pencabutan hak yang sama, pidana pencabutan hak yang berbeda, dan pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti. Mengenai pidana pencabutan hak yang berbeda, dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi. Atau apabila pidana pokok diancamkan hanya pidana denda, maka pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Selanjutnya, mengenai pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti, dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi. Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan barang tertentu berlaku pidana pengganti untuk denda. Untuk pasal yang terakhir yaitu pasal 131 berisi mengenai seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sedang dalam proses persidangan, kemudian ia kembali dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang lain, maka pidana terdahulu akan diperhitungkan dan diadili bersama dengan pidana yang lain menggunakan aturan perbarengan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 125 sampai dengan pasal 130.